Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hukum dalam bermasyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang berkumpul, yang hidup bersama, yang menghasilkan suatu kebudayaan. Nah, hukum dalam bermasyarakat secara keseluruhan ada norma-norma agama, norma sosial, dan norma budaya. Masyarakat mencakup beberapa unsur. Nah, yang pertama, masyarakat itu hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Dan yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Hukum berwujud berupa perintah atau larangan, sehingga sifatnya orang yang menjalankan perintah dan mentaati larangan hukum. Tiap orang bertunduk pada peraturan hukum yang diperuntukkan untuk orang yang melepaskan dirinya dan peraturan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Hartanti dengan NIM 1910112501164 akan menjelaskan tentang badan hukum. Saya akan menjelaskan tentang definisi hukum. Pengertian hukum disebabkan 3 hal, yakni pandangan filosofis, landasan konseptual pengalaman, serta sejarah sistem hukum masing-masing. Definisi menurut Van Alperdorn adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai dengan keinginan dan kenyataan. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai banyak persepsi mengenai apa itu hukum. Lalu ada ciri dan sifat hukum. Yang pertama, adanya perintah dan larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati oleh setiap manusia. Sistematika hukum. Hukum berdasarkan isinya diklasifikasikan menjadi hukum sivil atau privat dan hukum publik. Yang pertama, hukum sipil atau privat adalah yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi, dibedakan dalam arti luas hukum perdata dan hukum dagang, serta dalam arti sempit hukum perdata. Yang kedua adalah hukum publik, adalah yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan yang lainnya atau masyarakat umum atau negara dengan menitikberatkan pada kepentingan umum yang meliputi hukum tata negara, hukum tata usaha. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lindawati Zelibu, NIM 1910 11250154. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum, objek hukum, sumber hukum, dan sistem hukum. Yang pertama, subjek hukum adalah sebagai pembawa hak. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Manusia sebagai pembawa haknya dan badan hukum sebagai perantara antara manusia dan badan hukum untuk mendapatkan suatu persetujuan tertentu. Kemudian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang sangat berguna bagi subjek hukum. Menurut KUH Perdata, objek hukum terdiri dari benda. Benda ini dibagi dalam 2 bentuk, yaitu benda berwujud dan tak berwujud. Contoh benda berwujud adalah rumah, sedangkan benda tak berwujud adalah hak cipta. Sekarang kita masuk ke sumber hukum dan sistem hukum. Sumber hukum adalah segala apa yang timbul di dalam aturan-aturan hukum yang di dalamnya bersifat memaksa dan apabila dilanggar akan dikenakan denda. Kemudian sistem hukum. Sistem hukum adalah sebagai pengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara untuk berkontradiksi terhadap ketentuan hukum. Sistem hukum terdiri dari 4 bagian, yaitu common law legal system, civil law legal system, Islamic law legal system, dan yang terakhir keempat yaitu Socialist law legal system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Wahyuningsih
NIM 191011250153. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dalam kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, manusia harus berusaha dan berupaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, yaitu dengan cara melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis. Aspek hukum menjadi dasar dari penyelenggaraan sebagai sistem bidang kegiatan ekonomi nasional. Pada hakikatnya, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berlandaskan asas hukum, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar fungsinya adalah membentuk sistem pemerintah negara dengan muatan untuk melindungi perekonomian demi kepentingan masyarakat, atau dapat dipolakan bahwa kegiatan ekonomi secara keseluruhan dikendalikan oleh pemerintah. Hukum ekonomi selalu diartikan seperangkat aturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.